Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Sul? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Di sini saya akan melakukan sedikit wawancara terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Mohon maaf ya Bu, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Bisa dimulai nih Bu? Bisa. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya dalam mengidentifikasi masalah, saya banyak melihat kasus dilema etika, yaitu benar lawan benar, di mana itu merupakan situasi yang sulit bagi kami. Tetapi ketika harus memutuskan dan memilih antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral, jadi harus bisa memilih keputusan yang tepat. Sedangkan untuk keputusan moral, yaitu benar lawan salah, di mana dalam situasi atau keadaan dalam pengambilan keputusan itu sudah jelas salah. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terlebih dahulu kami melakukan dengan mengumpulkan fakta dalam permasalahan itu, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya suatu permasalahan, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan merefleksi keputusan yang sudah diambil. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang kami tempuh, yang pertama adalah mengumpulkan fakta dalam setiap permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, menganalisis suatu masalah, membuat alternatif, serta membuat keputusan, merefleksi keputusan yang sudah diambil. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, mengetahui hal-hal yang mendesak seperti apa dalam kasus dilema etika, serta bagaimana bisa pengambilan keputusan atau alternatif solusi pemecahan. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini dalam pengambilan keputusan, tantangannya adalah mempunyai nilai-nilai yang sama penting, ya, karena sama-sama penting, tetapi mana yang harus didahulukan, adanya keterlibatan langsung dalam kasus tersebut, serta adanya aturan yang harus dipenuhi, dan ada nilai rasa yang tak kalah penting, yang itu harus diutamakan. Nah, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada fakta atau pola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan mendiskusikan, yaitu dalam bermusyawarah mengenai kasus dilema etika bersama warga sekolah, baik secara formal maupun non formal. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah yaitu dengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, yaitu ketika saya menyelesaikan kasus dilema ini bersama orang-orang yang profesional, di mana orang tersebut dapat menghargai dan menerima keputusan yang sudah diambil atau
Bukan. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman pembelajaran yang dapat diambil adalah sebelum memutuskan dan pengambilan keputusan harus menganalisis adalah kasus tersebut dan harus pandai dalam mempertimbangkannya. Di setiap keputusan yang telah diambil tidak semua pihak dapat menerimanya karena semua pihak ya itu tetap harus dilibatkan. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Surya, semoga lancar. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Triana. Waalaikumsalam Bu Sulia. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Triana. Di sini saya dalam rangka mengerjakan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan mewawancarai Bu Triana terkait dengan pengambilan keputusan selama Bu Triana menjadi kepala sekolah. Sudah dimulai nih Bu? Siap. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, biasanya di sini saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar lawan benar, di mana merupakan situasi yang terjadi ketika harus memutuskan dan memilih antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu benar lawan salah, di mana dalam situasi atau keadaan dalam pengambilan keputusan antara benar dan salah. Mungkin seperti itu. Oke, benar sekali. Untuk pertanyaan kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yang terlebih dahulu saya lakukan adalah dengan mengumpulkan fakta dalam permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, serta merefleksi keputusan yang sudah diambil. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini adalah dengan mengumpulkan fakta dalam permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menganalisa benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan merefleksi keputusan yang sudah diambil. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, mengetahui hal-hal mendesak dalam kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Terus, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai-nilai yang sangat penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Adanya atasan yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, serta adanya aturan yang harus dipenuhi, dan ada nilai rasa tak kalah penting yang harus diutamakan. Oh iya. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika?
atau langsung menyelesaikan saat itu juga? Di sini saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan mendiskusikan, yaitu bermusyawarah mengenal kasus dilema etika bersama warga sekolah, baik secara formal maupun secara non formal. Mungkin seperti itu. Oh iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang memudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, yaitu ketika saya menyelesaikan kasus dilema etika bersama orang-orang yang profesional, di mana orang tersebut dapat menghargai dan menerima keputusan yang sudah diambil ataupun ditentukan. Oh iya, oke. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Mungkin pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman tersebut itu saya dapat mengambilnya diantaranya sebelum menentukan dan mengambil keputusan harus menganalisis kasus dan harus pandai mengambil keputusan dan mempertimbangkannya di setiap keputusan yang telah diambil. Tidak semua pihak dapat menerimanya, tentunya seperti itu ya. Iya. Semua pihak yang terlibat harus dapat menerima, menghargai serta melaksanakan keputusan yang sudah ditentukan. Oh iya. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Triana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.